我应该没有冒犯过你。圣月，Halo guys, di video kali ini aku akan merekap cerita dari Throne of Steel episode 43, di mana di episode sebelumnya Hanyu sudah selesai melakukan kontrak pengikatan dengan Hao Chen. Berkat kontrak pengikatan ini, spiritual bawaan Hanyu naik ke level 80 serta dia berpeluang menjadi kesatria tingkat 9. Setelah kontrak pengikatan ini juga, Hao Chen meminta secara khusus kepada Lao Han agar kembali mengadakan kontrak pengikatan antara dia dan gurunya. Bagaimanakah keseruan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap dari Throne of Steel episode 43. Di awal episode dibuka dengan upacara kontrak pengikatan sebagai kesatria pendamping yang sedang dilakukan oleh Hao Chen dan Ye Hua. Terlihat kekuatan spiritual dari Ye Hua yang sebelumnya hanya 9 poin tiba-tiba meningkat pesat ke angka 53 poin. Kejadian ini memanglah sulit dipercaya. Sama halnya seperti Hanyu, Ye Hua juga akan diberkati oleh putra cahaya setelah melakukan kontrak pengikatan. Dan alhasil kekuatan spiritualnya pun meningkat sangat pesat. Tak berselang lama, Ye Hua tampak kelelahan setelah melakukan kontrak pengikatan. Tentunya hal tersebut membuat Hao Chen sedikit panik. Lao Han mengatakan kalau ini adalah hal yang cukup normal di mana Ye Hua baru saja mengalami kebangkitan tingkat kedua dan hanya perlu istirahat yang cukup. Dia juga meminta Hao Chen besok hari untuk pergi ke pavilion harta agar bisa menemui ketua aliansi yaitu Hao Han. Hal ini ternyata adalah permintaan langsung dari Hao Han yang secara khusus ingin langsung memberikan hadiah untuk Hao Chen di babak 10 besar nanti. Semua itu tidak terlepas dari Hao Han yang punya rencana sendiri kepada Hao Chen yang notabene adalah seorang putra cahaya. Dengan memberikan sebuah token pada nantinya Hao Chen akan bisa masuk ke dalam pavilion harta ini. 不赛前10的奖励， 藏宝阁， Singkat cerita, keesokan harinya Hao Chen pergi ke pavilion harta. Baru saja sampai, dia langsung mendapat sambutan yang kurang menyenangkan dari seseorang yang mengeluarkan aura ungu. Ternyata seseorang ini adalah seorang kakek bernama Seng Ye yang juga kakek buyut dari Chai Er. Kakek bukan sembarang kakek, Seng Ye ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa loh guys. Itu bisa dibuktikan dari Hao Chen yang bahkan tidak mampu menggerakkan jarinya pada saat ditekan oleh Seng Ye. Bahkan di sini Seng Ye dengan mudah menghancurkan token pemberian dari Lao Han. Pada saat Seng Ye hendak kembali menyerang Hao Chen, tiba-tiba dia dihentikan oleh Hao Han. 晚辈龙浩辰，这是令牌证明。管你是来干嘛？你是在给我躲呀？我应该没有冒犯过你。圣月， Hao Han meminta kepada Seng Ye untuk tidak mengganggu para junior yang datang ke pavilion harta. Bukannya merasa bersalah, Seng Ye malah beralasan dia melakukan hal ini hanya karena ingin mengetes kemampuan dari Hao Chen. Hao Chen lantas bertanya ada apa sebenarnya dengan kakek ini. Hao Han mengatakan tidak perlu memikirkan hal tersebut karena memang seperti itulah watak dari Seng Ye. Sambil mengajak Hao Chen masuk, Hao Han juga memperkenalkan diri dengan nama Yang Hao Han serta meminta Hao Chen untuk memanggilnya dengan nama kakek Yang. 不必在意，向来如此。老夫杨浩涵，杨爷爷。 Begitu masuk ke pavilion, Hao Chen begitu takjub dengan keadaan di dalam pavilion yang dipenuhi dengan senjata dan peralatan perang. Kakek yang lantas menjelaskan kalau semua barang di sini adalah harta dari aliansi selama ribuan tahun. Senjata di sini juga menunggu orang yang ditakdirkan untuk menggunakan mereka. Hao Chen pun lantas kepikiran setelah pertandingan melawan Wang Yuanyuan, dia memang sama sekali tidak memiliki senjata. Hal tersebut tentunya sangat merugikan baginya jika di pertandingan selanjutnya dia tidak memiliki senjata sama sekali. 他们在等待。跟王媛媛比赛完，这次一定要找到合适的。
Di sini kakek yang langsung menunjukkan sebuah pedang yang bernama Plunder Reflection kepada Hao Chen, serta sedikit bercerita kalau pedang ini ditemukan oleh Dewa Hukum tingkat 9 di puncak badai. Ya, itu bisa kelihatan dari pedang ini yang terus saja mengeluarkan aliran listrik di sekitarnya. Namun di sini karena Plunder Reflection tidak mengakui Hao Chen adalah tuannya, Hao Chen kesulitan untuk memegang pedang ini. Begitu pula dengan pedang bernama Ice Drinking yang dibuat dari tulang naga yang membeku di dalam es selama ribuan tahun. Kakek yang menjelaskan setiap senjata memiliki kriteria sendiri untuk tuannya. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa mengambil senjata yang ada di sini. Karena pedang ini adalah pedang dengan tipe es, tentunya tidak cocok dengan Hao Chen. 引兵之刃，也不适合我。 Selanjutnya, kakek yang memperlihatkan sebuah perisai yang bernama Hunting Fate yang ditempa dari tulang dewa iblis. Kekuatan perisai ini memang tidak tertandingi, namun kakek yang juga menyayangkan nafas iblis masih mengalir kuat di dalam perisai ini. Sebenarnya di antara banyak senjata di sini, kakek yang udah memilih satu senjata yang cocok dengan Hao Chen. Kakek yang lantas mengajak Hao Chen untuk melihat sebuah lukisan yang terhubung langsung dengan lembah Gunung Roh, di mana di lembah Gunung Roh terdapat satu pedang bernama Miracle Sword yang telah tertidur selama 6000 tahun lamanya. Miracle Sword ini adalah salah satu senjata yang paling menjanjikan di tempat ini. Selama kurun waktu ribuan tahun, sudah banyak orang yang berusaha mendapatkan pedang ini, namun semua orang itu gagal untuk mendapatkannya. 我已经给你选，里面有一把。联盟最前来挑战，能得到它。 Dengan semua penjelasan dari kakek yang, Hao Chen sangat penasaran ujian apa yang ada di dalam lembah roh sampai-sampai tidak ada orang yang pernah berhasil. Belum sempat memikirkan rencana, tiba-tiba dengan ketengilannya, Sheng Ye menendang Hao Chen agar masuk ke lembah roh dengan cepat. Ternyata Sheng Ye dari awal udah mengetahui hubungan antara Hao Chen dan Chai Er. Jadi dia sangat kesal ketika melihat kekuatan Hao Chen yang belum layak untuk Chai Er. Dengan masuknya Hao Chen ke dalam lembah Gunung Roh tentunya menjadi harapan besar bagi kakek yang agar Miracle Sword mempunyai seorang pemilik. 拿这把剑， Di dalam lembah Gunung Roh, Hao Chen langsung akan menjalani ujian pertamanya untuk mendapatkan pedang ini. Di sela-sela perjalanan, kita diperlihatkan kakek yang bercerita tentang sejarah pedang ini, di mana dulu ada penempa suci terkuat yang ingin menggabungkan dua pedang terkenal yang diturunkan dari zaman kuno untuk menjadi pedang terkuat. Tujuannya tidak lain agar umat manusia memenangkan peperangan. Penempa suci terkuat ini juga sempat menyesal menggunakan darahnya sebagai pemicu, serta menggunakan permata peninggalan kerajaan elf kuno sebagai medianya. Namun pada akhirnya kedua pedang ini tetap menjadi satu. Terlebih lagi pedang ini menghasilkan dua roh pedang, yaitu cahaya dan air. Dan dari situlah dunia mulai mengenalnya dengan nama Miracle Sword. 一技之间。 Tapi siapa sangka, setelah proses panjang itu tidak ada seorang pun yang mendapat pengakuan dari roh yang ada di dalam pedang ini. Ketika ras iblis datang pada waktu itu, kerajaan F yang akan binasa menyegel Miracle Sword di dalam lembah Gunung Roh ini untuk menunggu seseorang yang ditakdirkan. Di dunia ini bahkan belum ada yang mengetahui persis kekuatan dari Miracle Sword. Menurut rumor yang beredar, kalau pedang ini akan tumbuh bersama dengan kekuatan dari tuannya, yang artinya pedang ini memiliki sifat akan terus bertambah kuat seiring bertambah kuatnya si pemilik. Tentunya sifat seperti ini tidak dimiliki pedang manapun juga. 只听闻双剑里，这一点就连神器成长属性能获得认可吗？ Sementara itu, ujian pertama Hao Chen dimulai dengan pilar-pilar pedang batu yang ada di sekitarnya mulai berterbangan menuju ke arah cahaya. Hao Chen yang sadar mungkin ini adalah cara untuk memecahkan ujian pertama, langsung berlari menaiki batu pedang ini dan menghampiri cahaya tersebut. Setelah berhasil menggapai cahaya, Hao Chen tanpa sadar terbawa oleh cahaya yang dibuat oleh kepingan menyerupai bintang ini. 这是什么？
Seperti yang dia duga, ujian pertama sudah selesai dan dia langsung beranjak ke ujian kedua. Di dalam sebuah dimensi, terdapat sebuah pilar yang digunakan untuk meletakkan kepingan bintang yang Hao Chen dapat. Benar saja, setelah Hao Chen memasukkan kepingan, pilar-pilar yang berada di sekelilingnya mulai hidup dan mengeluarkan banyak bola cahaya. 为什么只有那道门没有？ Hao Chen mendapatkan sedikit petunjuk ketika pintu di hadapannya tidak bercahaya seperti yang lain, di mana ketika dia mencoba untuk memberikan satu cahaya, tak berselang lama pilar-pilar ini kembali redup dan diikuti dengan lepasnya kepingan bintang. Hao Chen menyadari kalau mekanisme dari pintu ini pasti memiliki batas waktu. Jadi dengan segera dia langsung kembali memasukkan kepingan bintang dan melemparkan semua bola cahaya ke pintu ini. 就会重置。 Di percobaan kedua, Hao Chen masih saja terlihat gagal. Namun ketika di percobaan ketiga, dia berhasil memasukkan semua bola cahaya ini. Akan tetapi ada hal yang aneh di mana tidak ada efek apapun di pintu setelah keberhasilan Hao Chen memasukkan semua bola cahaya. Hao Chen pun lantas mengingat bacaan awal pada portal ketika dia baru masuk ke lembah Gunung Roh ini, di mana pada portal tersebut terdapat tulisan, "Lahir dari hati, situasi berbalik dari hati." Dengan hal ini Hao Chen langsung mengambil sebuah bola cahaya yang terdapat pada pantulan bayangan dari pintu tersebut. Setelah melengkapi bola cahaya terakhir, terlihat pintu ini mulai mengeluarkan cahaya dan diikuti dengan daerah di sekitaran Hao Chen. Di tahap akhir, pintu ini memberi tanda cahaya sinar lurus kepada Hao Chen agar menyuruhnya untuk maju terus. Meski di awal Hao Chen tampak ragu karena di bawah adalah jurang tak terhingga, namun mungkin karena efek putra cahaya dan dia adalah orang yang ditakdirkan, Hao Chen terbantu ketika hendak memasuki pintu di depannya. Setelah memasuki pintu, Hao Chen akan menjalani ujian terakhir untuk mendapatkan Miracle Sword. Ketika dia hendak mendatangi cahaya di depannya, tiba-tiba cahaya tersebut berubah menjadi dirinya sendiri dengan baju hitam. 居然变成了我的样子。 Perbaku hantaman pun dimulai antara Hao Chen White version dan Hao Chen Black version. Namun sayang episode 43 harus berakhir sampai di sini guys. Sekian dulu rekap cerita dari Throne of Steel episode ke-43 ya guys. Cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.